karantina, penyintas atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya, sahabat, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Maya. Oke, coba kita langsung kontak ya. Halo, selamat pagi Mbak Maya. Halo, selamat pagi. Oke, halo, selamat pagi Mbak Maya. Selamat pagi. Halo. Oke, dengar suara saya Mbak Maya? Oke, halo, selamat pagi Mbak Maya. Oke, kalau kita lihat di layar ini masih cari apa ya? cari sinyal mungkin ya. Halo, selamat pagi Mbak Maya. Oke, halo. Ya. Ya, halo Mbak Maya, selamat pagi. Pagi. Oke, ya, pagi Mbak Maya. Ya, oke. Saya mendengar suara Anda. Dengar suara saya, Mbak Maya? Oh iya, dengar Mas, dengar. Oke, baik. Oke, langsung kita mulai ini ya. Sepertinya masih jalan-jalan ini, Mbak Maya. Ya, sorry. Oke. Nah, apa kabar Mbak Maya? Oh, baik Mas, Baik ya, oke. Nah, ini Mbak Maya ini sekali lagi namanya ini ya, Zurih Wulan Mayasari ya, panggilannya Mbak Mai atau Mbak Maya. Mbak Maya ini aktif sebagai personal trainer sebenarnya ya di sebuah gym di Surabaya. Nah, Mbak Maya, ini kan saya dapatkan informasi kalau Mbak Maya ini sebagai penyintas gitu kan, penyintas COVID-19. Bisa ceritakan nih asal mulanya ketika terpapar COVID-19 itu kapan, kemudian bagaimana saat itu perasaannya, sempat kaget atau bagaimana? Gimana ini Mbak? Iya sih, sempat kaget. Soalnya selama ini kan aku hidup sehat banget ya. Jadi healthy life banget, makanan aku jaga. Ke gym itu seminggu 4-5 kali, dan waktu itu kondisiku aku nggak tahu sebenarnya, ngerasa memang lagi drop atau apa. Kayak waktu itu habis dari mana ya, habis dari Sidoarjo gitu, pulang itu badan udah ngerasa nggak enak gitu, panas, terus batuk dan tenggorokan sakit banget, kepala tuh pusing. Aku biarkan 2 hari sih, nggak aku bawa ke dokter, aku hanya kasih obat bebas beli gitu, tapi kok nggak sembuh-sembuh, kok beda nih sakitnya, biasanya aku nggak pernah sakit separah ini. Kepala itu rasanya kayak dipukul banget, sakit banget. Terus aku beranikan ke dokter, saturasiku sih sebenarnya normal, kata dokter nggak apa-apa. Berapa saat itu Mbak Maya? 90 ke atas ya? 6 paling. Ya, 95 ke atas. Oke. Waktu itu aku tanya ke dokter, dok boleh nggak saya tes swab sama darah gitu kan. Oke, nggak apa-apa gitu. Terus dijadwalin siang karena ngantri, dan hasilnya nunggu kurang lebih 1-2 jam. Kaget aku, positif. Oh iya. Ya, dan untuk memastikan aku PCR. Malamnya itu PCR karena antri ya, ternyata tidak semudah itu kuotanya itu, jadi rumah sakit dibatasin. Dan waktu itu aku dapet malam banget, jam 10 atau jam 11 itu dari antigenku tuh sore. Terus PCR ku malam jam 10 di rumah sakit Premier itu. Dan hasilnya tetap sama, positif. Langsung aku isoman. Isoman di rumah atau di rumah sakit saat itu? Enggak, aku langsung melarikan diri di apartemen. Oke, jadi nggak di rumah sakit gitu ya? Aku nggak mau. Nggak mau ya? Oke. Mbak Mai, ini gejalanya apa saja sih ketika terpapar itu? Saat pertama kali merasakan apa saja? Sakit tadi mungkin ada sesak napas, ada batuk mungkin ada.
Ya, batuk tuh nggak berhenti. Terus tenggorokan ini sakit banget buat nelen. Oh ya. Kepala yang pasti kepala itu nyeri banget, lemes badan itu. Batuk juga terutama. Demam sedikit. Nggak tinggi sih demamku, cuman gejalanya itu tadi kayak orang flu sih, kayak orang radang tenggorokan gitu. Dan 2-3 hari selama isoman itu memang nggak bisa nafas sih ya. Jadi karena hidung ini nggak bisa buntu soalnya, jadi nggak bisa tidur. Jadi ada sesaknya sedikit mungkin ya? Ada sesak, cuman nggak sampai yang aku butuh oksigen gitu nggak. Oke. Kalau boleh tahu, ini katanya tadi kan sempat ke Sidoarjo begitu. Mungkin saat itu Mbak Mai sedang mengadakan acara apa atau apa? Kerasa nggak terpaparnya itu mungkin bersentuhan dengan orang atau nggak tahu tiba-tiba pokoknya kena gitu aja. Gimana ini awal mulanya? Ya, sempat ditanya sama teman-teman di gym itu, apa kamu ketularan di gym? Karena biasanya masa inkubasi kan nggak langsung, beberapa hari sebelumnya kan, sebelum dinyatakan terkena COVID. Nah, itu aku dari Sidoarjo itu ngurus pindah kakak ya, dari Sidoarjo aku ke Dispenduk. Gitu. Memang banyak orang sih, cuma aku sebentar, jadi habis itu balik lagi pulang. Cuman bolak-baliknya dari Dispenduk yang lama ke yang baru itu memang aku nunggu sampai jam 1 siang atau jam 2 siang. Sampai sore pokoknya aku pulang balik Surabaya itu. Aku udah ngerasa langsung gak enak, itu udah mau kayak pingsan. Udah pusing banget. Oke, nah ini ketika sudah mengetahui bahwa hasilnya positif, kemudian Mbak Mai memutuskan melakukan isolasi mandiri di apartemen. Saat di apartemen, Mbak Mai apa saja yang dilakukan? Apakah hanya total istirahat atau mungkin mengkonsumsi vitamin, obat-obatan, makanannya seperti apa? Yang pasti selama di apartemen itu obat-obatannya banyak ya Mas. Aku sampai ya ampun 6 lebih kayak nggak salah ya. Apa antivirus itu ada 1, terus satu lagi apa ya? Aku lupa namanya. Vitamin pasti vitamin D yang 5.000 itu. So vitamin C, terus zinc pasti itu. Terus aku sebelum awal-awal sih nggak sempat berjemur karena kepala ini rasanya pusing banget, berat banget untuk bangun. Dan makanan sih disuplai ya, karena aku nggak mungkin keluar. Kan. Jadi semua makanan aku disuplai. Kadang berapa hari itu dikasih bahan-bahan makanan, jadi aku tinggal masak gitu. Awalnya sih sempet isolasinya di hotel 1-2 hari. Cuma kalau di hotel aku nggak bisa masak, akhirnya balik ke apartemen. Oke. Yang Mbak Mai juga merasakan adanya mati rasa nggak? Kayak mati rasa, mati penciuman kayak gitu? Iya bener, mati penciuman. Ini baru normal hari ini loh. Oh iya? Jadi bener-bener lama, nggak bisa bau dan ngerasain makanan itu rasanya hambar semua. Jadi aku di isolasi tuh nggak bisa makan, males rasanya, nggak enak semua. Ada satu lagi Mas, obat-obatannya itu kan aku disupport banyak teman-teman semua kasih info, coba ini. Jadi aku yang lagi booming tuh waktu itu obat Cina ya, apa Liuka. Nah itu juga. Itu semacam obat cair atau apa Mbak? Bubuk atau apa? Kapsul. Oh kapsul. Oke. Itu susah dicari loh, sempet nggak ada itu obatnya langka. Jadi mungkin karena obat Cina itu diminumnya durasinya kan 2 jam sesudah obat dokter, jadi harus nunggu. Tapi karena aku punya lambung, mahku itu mungkin terlalu banyak obat. Itu parah, aku 2 hari itu mahku kambuh muntah-muntah, jadi nggak bisa makan. Oke. Ketika mengonsumsi makanan, tadi kan katanya hambar gitu ya. Apakah hanya hambar saja atau terasa pahit atau asin begitu? Pahit pasti Mas, pahit terus ya, dan indera penciuman ini bener-bener nggak ada. Jadi gimana ya, mau makan itu kalau nggak bisa bau aromanya terus nggak bisa dirasain kan nggak enak. Betul ya. Down sih, aku sempet down karena merasa aku dikucilkan gini sih gitu kan. Kok aku rasanya nggak punya temen di sini, di isolasi itu benar-benar nggak enak gitu kan. Tapi ya gimana lagi, demi di rumah ada anak-anak, ada mama gitu kan. Jadi aku nggak mau mereka tertular. Tapi 3 hari setelah aku isoman, semua pada swab kan, keluarga aku swab antigen, semua sopir semua swab. Ternyata yang positif hanya anakku yang pertama. Usianya berapa, Mbak Mai, putranya? Aku
anakku. 16. Oke. Tapi saat ini sudah sembuh ya? Udah, dia nggak ada gejala sih sebenarnya. OTG dia. Jadi cepet dia duluan positif. Dan juga sembuhnya cepat juga ya? Sembuhnya cepat, karena dia mungkin masih anak-anak ya. Jadi sama saya itu dia nggak ada pemikiran stres atau apa. Makanannya loss, jadi makannya tuh banyak. Dia nutrisinya tuh terpenuhi gitu. Kalau aku kan nggak ada rasa, jadi malas makan sebenarnya, masih dipaksa itu. Oke, Mbak Mai, selama berada di apartemen, nah ini kan tentunya tadi sempat mengatakan boring, nggak ada teman dan sebagainya. Nah, ini menghabiskan waktu saat di apartemen itu, selama itu apa yang dilakukan? Apakah menghubungi teman-teman lama, atau mungkin juga ada waktu untuk berolahraga yang ringan-ringan saja, atau seperti apa? Iya, pastinya teman-teman itu semua kasih support, kasih itu. Kadang saya nangis gitu kan, teman-teman sudah ayo dong, semangat, cepet sembuh, banyak makan, pokoknya nggak usah mikir. Kalau kamu tetap mikir, itu nanti imunnya jangan turun, malah nggak sembuh gitu kan. Dari pikiran juga percuma gitu. Hubungin teman, video call, sempet ya olahraga ringan sih di dalam kayak senam gitu aja. Oke, jadi gejala yang dialami oleh Mbak Mai ini mungkin tidak terlalu berat ya. Jadi karena masih bisa melakukan kegiatan meskipun ringan-ringan gitu ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah sih Mas. Karena aku kan olahraga ya, jadi selama ini hidup sehat. Jadi imunku tuh cepet naik dan tidak drop banget gitu. Jadi nggak sampai yang ngeri ya, sampai lihat orang-orang di oksigen itu. Aku ngeri. Makanya aku juga nggak mau di rumah sakit juga kan gitu. Karena cari rumah sakit juga susah Nah, selama di apartemen ini berlangsung selama berapa hari, Mbak? Sampai sekarang recovery ini ya, masa recovery gitu. Ini berapa hari? Aku tanggal 4 itu periksa, terus swabnya dan PCR tanggal 4, langsung malam itu 4 isoman, sampai kurang lebih tanggal 4 itu selesai isolasi itu aku tanggal 28, Mas. Cukup lama. Karena aku menunggu 2 minggu lebih baru PCR lagi dan ternyata hasilku masih positif. Cuman CT-nya itu sudah tinggi 34,57 kalau nggak salah. Kan minimal 35 ya untuk bisa positif. Negatif, sorry. Jadi waktu itu tinggal sedikit 0, berapa itu aku masih dinyatakan positif. Jadi aku isolasi lagi. Jadi aku belum berani pulang sampai seminggu baru aku swab antigen lagi negatif. Oke, berarti ini sekarang ini ada masih dalam rangka isolasi atau bagaimana kalau hari ini nih sekarang ini? Ya udah dari seminggu kemarin ya, hampir 1 minggu lebih ini sudah di rumah. Jadi aku kemarin sempat udah jalan-jalan juga, sempat berjemur. Itu mulai aktivitas lagi, cuma belum bisa balik ke gym ya, ini masih PPKM berlanjut jadi gym. Iya. Kalau Sidoarjo aku nggak ngerti ya. Kalau Surabaya semua tutup, nggak bisa, semua gym tutup. Oke, jadi memang diperpanjang lagi nih Mbak ya, sampai dengan 16 Agustus. Tadi malam. Aku udah dikasih info, ya ampun, tutup lagi. Tutup terus gitu ya. Oke, baik. Tapi gini Mbak, semuanya ini kan pasti ada hikmahnya gitu kan. Apa yang bisa Mbak Mai dapatkan? Apakah saat ini semakin giat menjaga kesehatan atau seperti apa? Atau mungkin maskernya jadi double 4 atau bagaimana gitu? Pasca kena positif ini gimana? Ya sebenarnya awalnya itu aku malah nggak percaya adanya COVID, yang remehin gitu. Apa sih COVID? Aku nggak vaksin juga gitu kan. Itu mau vaksin sebenarnya, terus keburu sudah kena COVID. Terus aku baru ngehnya tahu, oh ya ternyata COVID ada gitu kan. Padahal aku ini sehat, jaga banget. Kenapa aku bisa kena gitu kan? Ya sampai detik ini pun hikmahnya ya aku ambil ya apa ya? Sudah waktu aku mungkin sakit gitu ya, dan aku harus tak terima kalau aku kena COVID gitu kan. Dan prokes tetap berapa hari ini aku nggak keluar dulu, tapi aku nggak sampai double masker juga sih, sempat kemarin keluar. Terus jaga kesehatan tetap sih Mas, untuk makan ya tetap pola makan sehat sih gitu. Oke. Sempat ini nggak, maksudnya refreshing kemana begitu mungkin? Ini kan juga katanya bisa nambah imun, iya kan? Katanya gitu ya. Iya. Aku refreshing, cuman aku bisa nggak keluar pulau?
Refreshingnya nggak tanggung-tanggung ya, keluar pulau. Ya, aku wacana antara mau ke Bali juga. Iya, coba deh kayak ini ngikutin langkahnya orang tuanya Ayu Ting Ting itu loh, yang bawa anggota kemana gitu kan. Waduh, Mas, saya bukan orang sepenting itu. Nanti dibilang netizen gini, siapa lo? Iya, 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 iya. Oke, Mbak Mai, saya juga ingin tahu nih, kira-kira apa yang menjadi pengalaman Mbak Mai ini mungkin juga bermanfaat bagi pasien atau sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang dirawat ya. Nah, saya ingin tahu juga suka dukanya ketika kena apa namanya terpapar COVID-19 ini seperti apa sih? Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya atau seperti apa? Gimana ya? Mungkin kalau aku bilang sih lebih banyak dukanya sih. Karena satu hal aku diisolasi ya, jadi ngerasain sendiri tuh nggak enak banget. Walaupun ada support teman-teman tiap hari, namanya WA tuh nggak selesai sampai malam. Ada yang sampai video call. Tapi kan satu sisi kenapa aku gitu, aku ngerasa selama ini aku nggak percaya COVID gitu, kok tiba-tiba aku kena gitu kan, apa bener ini COVID itu ada. Jadi aku rasanya seperti itu, semua ngerasa aku dikucilkan gitu kan. Dukanya seperti itu sih Mas. Ya sukanya sih apa ya, masih ada yang support, maksudnya teman-teman keluarga itu masih kasih support, masih kasih semangat. Kalau kamu nggak sembuh-sembuh ya nggak bisa gitu kan, harus dari diri kamu sendiri. Udah jangan banyak mikir, sembuhin dulu, fokus, baru nanti pikirin yang lainnya kalau udah sembuh. Mbak Mai, apa yang membuat Mbak Mai merasa yakin, oh saya bisa sembuh, saya harus fight, saya harus berjuang nih kayak mereka, aku harus apa yang membuat Mbak Mai yakin akan kesembuhan itu sendiri? Satu kan anak-anak ya Mas, jadi anak-anak sudah saya tinggal lama ada aku itu kan, mereka masih libur ya, masih isoman itu kemarin kalau nggak salah masih libur sekolah ya. Iya. Jadi masih bisa gitu kan. Terus tiba-tiba aku isoman dan anak-anak udah mulai masuk, itu aku bingung gitu kan. Mereka sejak daring tuh susah bangun pagi, walaupun pakai alarm pun alarm mematikan tidur lagi. Ini aku harus pulang, gimana caranya, harus sembuh pokoknya. Nanti kalau nggak anak-anak siapa yang ngurus, siapa yang bangun pagi, itu kan. Jadi aku harus sembuh itu demi anak-anak gitu loh, harus handle mereka. Itu pun saya isolasi itu anak-anak sudah mulai masuk, saya awasin terus gitu kan. Saya bilang ke gurunya, maaf Bu, saya masih belum bisa mendampingi anak-anak. Ada waktu ke sekolah juga waktu itu untuk ngambil ini saya nggak bisa, saya nggak bisa. Dia bilang gitu, minta maaf. Ya udah, karena itu saya harus pulang gitu kan. Dan saya nggak biasa orangnya diem di tempat. Gitu. Jadi aku harus sehat, gimana caranya ini, harus kuat gitu kan. Oke. Mbak Mai, kalau boleh tahu, ini berat badannya berkurang ya kelihatannya? Iya. Sampai berapa kilo? Hampir kurang lebih 3-4 kilo deh. 3-4 kilo. Padahal katanya orang isolasi makan banyak. Makan iya betul. Kok tambah kurus ya? dari stres juga Mas sebenarnya. Makanya tadi aku bilang banyak dukanya sih sebenarnya. Jadi aku nggak bisa makan. Jadi teman-temanku pada bilang, aku tuh ada yang temanku nggak isolasi, aku tuh sampai naik 10 kilo loh, Mai 7 kilo loh. Ada yang selesai isolasi juga udah recovery, beratku nambah gini. Oh iya ya, kok bisa ya? Aku nggak, itu tetap malah terus sekarang berkurang gitu kan. Oke, baik. Mbak Mai, karena Mbak Mai ini ketika dalam proses penyembuhan kan juga dapat support nih dari teman-teman. Apa yang mau disampaikan pada teman-temannya ini? Silakan. Iya, sebelumnya terima kasih untuk semua teman-teman dan untuk keluarga yang sudah mensupport aku lewat semuanya ya, teman-temanku, teman nge-gym, semua teman jalan, semuanya dari teman sekolah bahkan. Terima kasih semuanya sudah support aku untuk makanan yang dikirim, untuk doanya semuanya, dan atas doa teman-teman aku bisa survive dan bisa sembuh gitu kan. Sampai detik ini pun mereka masih terus masih perhatian berkomunikasi ya. Iya, masih komunikasi Mas. Sudah sehat kah? Alhamdulillah. Tetap ya jaga prokes kemana-mana gitu. Mbak Mai, saran terbaik apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Mbak Mai itu?
untuk sahabat kita yang saat ini sedang dirawat? Saranku ya tetap jaga kesehatan, tetap ya prokes tetap dijalankan, terus tetap hidup sehat dan berpikir positif aja deh biar imunnya cepet naik gitu kan. Tetap makanan sehat, obat itu tetap diminum dan olahraga pastinya. Jadi diikutin semua deh prokes-prokesnya itu, tetap jaga diri juga itu. Oke, Mbak Mai selama lebih dari 2 pekan ada di apartemen, kalau boleh tahu kira-kira untuk saat ini punya rencana atau lagi pingin apa sih? Iya kan seperti di penjara selama 2 minggu ya. Lebih Mas, 2 minggu. Lebih ya. Iya, aku ya tadi seperti Mas bilang, aku pengen refreshing dulu gitu kan, pengen menikmati gitu. Tapi apa bisa? Ini banyak protokol yang kayak gini, aku susah nih mau vaksin juga kuotanya penuh terus mau daftar. Oke ya, ini mudah-mudahan juga didengar begitu loh Mbak Mai, bahwa ketika orang yang saat ini sudah sembuh pun sebenarnya pingin melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan gitu kan ya. Karena ini salah satu bisa meningkatkan imun kita gitu, dan tentunya kita nggak ingin kena kedua kali, ya kan? Iya memang. Oke. Mbak Mai, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin ada tambahan lagi yang ingin disampaikan? Iya Mas Ilham, terima kasih. Kayaknya nggak ada sih, cukup itu aja. Saya cuma ingin bilang ke semuanya teman-teman, baik yang sudah kena COVID ataupun belum, ya tetap jaga prokes aja, jaga diri, banyak makanan sehat, olahraga tetap, dan jauhi kerumunan deh, itu aja. Oke, baik. Mbak Mai, terima kasih sudah berbagi cerita, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, makasih Mas Ilham. Oke, sama-sama. Ya, ada Mbak Mai ya, atau Mbak Wulan Mayasari Zurich, Wulan Mayasari ya. Baru saja kita dengarkan ceritanya ketika beliau ini pertama kali terpapar, kemudian bagaimana menanganinya selama lebih dari 2 minggu di apartemen ya. Kemudian pasca ketika terpapar seperti apa. Sahabat, mudah-mudahan ini jadi cerita yang positif buat kita semuanya, khususnya bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau mungkin juga melakukan isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit terpusat ya. Tentunya dengan cerita-cerita semacam ini diharapkan agar imun kita semakin bertambah dan memberikan semangat untuk cepat sembuh. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 4:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo.